Dan pemirsa, kami ajak Anda kembali membahas mengenai informasi terkait masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang sudah mulai digelar di ibu kota. Apakah nantinya akan ada rencana menggelar MPLS ini secara tatap muka, sementara pada saat ini kita masih menghadapi masa PPKM darurat khususnya di ibu kota Jakarta. Kembali kami coba sapa, ada PLT Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Pak Slamet. Sudah bisa mendengar saya, Pak Slamet? Sudah Pak, terima Baik, kasih. baik Pak Slamet, saat ini sudah ada berapa sekolah yang sudah menerapkan MPLS secara daring, Pak? Secara keseluruhan untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK telah melakukan MPLS sejak kemarin tanggal 12 Juli 2021. Pelaksanaan MPLS-nya tentu secara online karena memang kondisi saat ini masih PPKM darurat. Apakah memang wajib dilaksanakan sekarang dengan cara daring? Apakah tidak ada kemungkinan untuk dilakukan jika misalnya beberapa waktu ke depan, misalnya pekan depan, ini setelah tanggal 20 khususnya, PPKM sudah dicabut, apakah ada kemungkinan untuk menggelar MPLS secara tatap muka, Pak Slamet? Begini Pak, situasi dan kondisi DKI Jakarta, sebagaimana yang kita sudah lihat bersama, tentu kami tidak bisa putuskan. Itu nanti bagaimana kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk bisa mengizinkan sekolah-sekolah melakukan aktivitas secara luring. Namun sampai saat ini karena kondisi masih PPKM darurat, maka sesuai dengan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta kepada seluruh satuan pendidikan, maka untuk sementara waktu kegiatannya melalui daring atau jarak jauh. Oke, Pak Slamet, kita tahu ini hanya beberapa hari saja MPLS dan kemungkinan besar ini tentunya akan diterapkan secara online, secara keseluruhan. Bagaimana dengan tatap mukanya, Pak Slamet? Adakah kemungkinan akan digelar secara tatap muka di kelas untuk pembelajarannya? Begini Pak, kan MPLS ini kan hanya untuk anak-anak siswa baru. Sementara anak siswa yang lainnya, yaitu yang tingkatan lebih tinggi dari siswa yang baru, misalnya anak SMP berarti kelas 8 dan 9, atau SMA kelas 11 dan 12, SMK kelas 11 dan 12, mereka juga melaksanakan proses pembelajaran. Karena memang tahun pelajaran 2021-2020 telah dimulai pada tanggal 12 Juli. Namun seluruh kegiatan pembelajaran ini saat ini juga berlangsung secara daring. Karena memang situasi dan kondisi belum memungkinkan dan belum juga kita nyatakan aman. Sehingga Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta lebih mengutamakan keselamatan siswa, keselamatan guru, dan keselamatan kita semua. Jadi opsi pembelajaran secara daring ini saat ini masih kita pakai, Pak. Oke, berarti lebih jelasnya lagi kami ingin penegasan belum ada tanda-tanda opsi tatap muka digelar dalam waktu dekat ya Pak Slamet? Belum Pak, kita sedang melihat situasi dan kondisi Pak. Baik, tapi selama setahun ini kalau Dinas Pendidikan DKI Jakarta melihat sekolah online ini digelar, bagaimana Pak penerapannya? Efektifkah selama ini? Begini Pak, memang pada beberapa waktu yang lalu kami juga sudah melaksanakan PTM terbatas Pak. Kami sudah melakukan uji coba sebenarnya untuk beberapa sekolah yang telah memenuhi persyaratan dan siswanya telah mendapatkan persetujuan dari orang tua. Kami sudah melakukan tatap muka secara terbatas. Namun kembali sekali lagi karena kondisi saat ini COVID masih cukup tinggi, jadi pembelajaran yang tatap muka yang kita PTM dalam keadaan terbatas atau piloting PTM itu, maka kami hentikan juga, kami ganti dengan pembelajaran secara online. Secara keseluruhan pelaksanaan pembelajaran online di DKI Jakarta hasil evaluasinya cukup baik karena target
kurikulum yang telah disusun oleh sekolah dalam kondisi darurat itu bisa tercapai. Dan angka kelulusannya juga cukup tinggi. Ini menggambarkan bahwa pelaksanaan pembelajaran online itu tidak mengganggu dari pencapaian target kurikulum masa darurat. Jadi perlu saya tegaskan, kurikulumnya tentu disesuaikan dengan kurikulum keadaan khusus. Oleh karena itu, setiap kepala sekolah beserta guru-guru yang ada merumuskan apa yang akan dicapai pada kondisi pandemi COVID-19 ini. Dirumuskan ini, apakah ini artinya nantinya akan ada kurikulum yang mungkin sedikit banyak berubah dari kurikulum sebelumnya? Misalnya kita tahu selama ini keluhan dari orang tua maupun dari para murid adalah banyaknya tugas, misalnya Pak Slamet. Apakah nantinya akan ada kurikulum yang bisa memudahkan mereka? Begini Pak, kita sudah punya pengalaman ya Pak. Memang dulu ketika awal-awal dimulainya PJJ, memang banyak masalah karena memang belum siap. Pada saat itu kan datangnya pandemik pada sekitar Maret tahun lalu, itu kan memang tidak ada yang memprediksi. Namun setelah berjalan sekian bulan, bahkan sekarang sudah lebih dari 1 tahun, guru-guru melaksanakan pembelajaran online, maka saat ini pembelajaran online-nya bisa saya katakan sudah tidak banyak lagi kendala. Guru sudah melakukan banyak inovasi sehingga bisa menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Baik, poinnya itu pendidik juga dibutuhkan untuk melakukan inovasi agar kemudian juga tidak terjadi kebosanan oleh para pelajar. Terima kasih informasinya bersama kami, Pak Slamet. Selamat siang.